Anda masih bersama kami di Berita Semarang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip kendaraan di depannya, bus yang membawa rombongan siswa studi tur asal Garut, Jawa Barat terguling di Purworejo. Dampak cuaca buruk, harga bawang merah meroket, tembus Rp60.000 per kilogram. Budidaya tanaman hias aglonema menjanjikan rupiah berlimpah. Gagal menyalip kendaraan di depannya, bus rombongan siswa studi tur asal Garut, Jawa Barat terguling di Jalan Dendels, Kabupaten Purworejo. Naas, bus menimpa pengendara sepeda motor sehingga tewas di tempat. Sementara para siswa menderita luka ringan. Para siswa rombongan studi tour asal Garut, Jawa Barat berteriak histeris saat bus yang mereka tumpangi terguling Minggu malam. Mereka berhamburan keluar bus untuk menyelamatkan diri. Para siswa ini baru saja pulang dari studi tour di Yogyakarta dan hendak pulang ke Garut. Namun setiba di Jalan Dendels di Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol, Purworejo, bus terguling. Akibat kecelakaan, pengendara motor tewas di tempat karena tertindih badan bus. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Tugas gabungan harus mengembalikan badan bus untuk mengeluarkan korban. Sementara 17 siswa hanya menderita luka ringan. Kecelakaan terjadi karena sopir bus bernama Ujang kurang perhitungan sehingga gagal menyalip kendaraan di depannya. Bus kemudian menghantam 2 sepeda motor di depannya. Ada 17, alhamdulillah hanya luka ringan, sudah kami evakuasi ke rumah sakit Amalia. Total siswa yang di dalam bus itu jumlahnya? Yang di dalam bus ada 58 siswa. Yang meninggal itu pengendara motor atau? Yang meninggal 1 pengendara motor, yang 1 luka berat, patah kaki. Dugaan sementara penyebab kecelakaan apa, Dan? Penyebab kelalaian dari pengemudi karena mau mendahului tetapi dalam kondisi belum aman. Pengemudi bus atau pengemudi bus? Kecelakaan terjadi saat sebagian besar para siswa sedang tertidur. Mereka baru sadar setelah bus sudah terguling. Ini gimana awalnya, Mas? Saya lagi tidur, terus bis saya ngeguling, semua orang itu sudah ke atas, Ya. sedangkan saya masih diam, tidak ada sinyal kan hilang satu, pas ke atas langsung dibantu sama orang-orang berumuran darah. Masnya dari mana ini? SMP 3. Sampai 3 mana? Bus membawa 50 siswa SMP Negeri 3 Garut yang baru menjalankan studi tour ke Yogyakarta. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Informasi lainnya untuk Anda, sebuah minibus tersesat di tengah hutan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Peristiwa ini meninggalkan misteri karena minibus dalam kondisi bersih, padahal kondisi jalan berlumpur. Iki nang kidule Gunung Liwung tanpa bekas. Minibus ini tersesat di tengah hutan Tambak Romo di Desa Ukirsari, Kabupaten Pati, Sabtu siang. Kondisinya bersih, bahkan tidak terlihat ada lumpur di ban mobil. Padahal kondisi jalan penuh lumpur karena sedang musim hujan. Keberadaan mobil di tengah hutan ini menghebohkan warga sekitar. Apalagi di sepanjang jalan berlumpur tidak ditemukan jejak ban minibus. Warga mengaku kawasan ini biasanya hanya dilintasi pada musim kemarau. Pada musim hujan seperti ini saja, motor tidak berani melintas. Seperti apa, Bu? Mobilnya itu bersih, nggak ada piketnya gitu. Nggak kotor mobilnya? Nggak kotor. Terus ada bekas roda mobil nggak, Bu? Nggak ada. Bu, kalau biasanya kan jenengan sampaikan tadi ada mungkin di sini memang ada jalur, tapi jalurnya kalau kemarau, Bu, ya? Itu biasanya yang lewat di sini apa, Bu, kalau ada? Truk, engkel, nek musim panas gitu. Minibus dikendari anggota kepolisian Resor Pasuruan, Jawa Timur, yang mengaku sedianya mencari jalur alternatif melalui aplikasi Google Maps untuk menghindari kemacetan jalur Pantura. Jadi kronologisnya gimana kok saya sampai situ? Saya tuh ngikutin Google, Pak. Begitu saya masuk ke daerah itu, ya rasanya saya itu ya jalan biasa. Jadi enggak kayak di jalan seperti itu gitu. Begitu sampai jalan buntu katanya, dia muter ya biasa. Begitu mobil dibalik mau arah pulang, lihat jalannya licin seperti itu, kaget dia terus. Akhirnya berhenti. Baru sadar di situ, Pak? Baru sadar di situ. Akhirnya dia
nunggu sampai pagi. Semalam itu makanya akinya kemarin tuh sampai habis. Dia hidupin lampunya terus takut kan dia. Karena di tengah Proses evakuasi minibus berlangsung lama karena medan berlumpur dan terjal. Namun minibus akhirnya telah diserahkan kembali kepada sang pemilik. Iki nang kidule Gunung Liwung. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Dalane ra iso. Wong rekoso iki apa meneh. Seorang pria Parubaya diduga tenggelam di Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen pada Minggu malam kemarin. Pria yang belum diketahui identitasnya itu hilang saat berenang menuju lokasi pemancingan. Tim SAR gabungan dan relawan bersiap mencari seorang pria Parubaya yang diduga tenggelam di Waduk Sempor di Kabupaten Kebumen. Sejumlah perahu dikerahkan untuk mengintari waduk. Ada 4 titik penyisiran petugas. Korban seorang pria yang berusia sekitar 55 tahun diduga hilang saat berenang usai meminta sebatang rokok. Korban tak kunjung menampakkan diri di tempat pemancingan. Jenis kelamin laki-laki usia sekitar 55 tahun. Untuk kronologisnya tadi malam sudah sempat ketemu sama pemancing dan sempat minta rokok pada pemancing. Setelah minta rokok, si korban menuju ke tepi waduk dan langsung menuju ke tengah waduk. Namun dari para pemancing tidak sempat untuk menyelamatkan karena terbentur jarak, ya, hanya bisa berteriak. Diketahui kedalaman waduk mencapai 200 meter. Petugas kini fokus mencari korban di titik tenggelam. Petugas juga belum mengetahui identitas lengkap korban. Mereka hanya bisa memastikan korban mengenakan pakaian berwarna abu-abu saat peristiwa terjadi pada Minggu malam. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Dinas Kesehatan Kota Solo terus menggenjot vaksinasi COVID-19 booster dosis kedua. Salah satunya dengan jemput bola di area bebas berkendara pada hari Minggu kemarin. Warga pun antusias membadati bus vaksinasi. Percepatan vaksinasi COVID-19 booster dosis 2 terus digenjot Dinas Kesehatan Kota Solo. Pelayanan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 booster dosis 2 bisa dilakukan di fasilitas kesehatan dan ruang publik. Area bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day dari kawasan Ngarsapura jadi salah satu sasarannya. Dengan menggunakan bus vaksinasi, petugas mengajak warga baik dari Solo ataupun luar daerah untuk vaksin booster. Ternyata minat warga cukup tinggi. Kesadaran warga untuk meningkatkan imunitas dari penyakit cukup baik. Warga pun senang kehadiran bus vaksin memudahkan warga untuk memperoleh vaksin tanpa perlu repot ke puskesmas. Indonesia cepat pulih walaupun status PPKM ini sudah dicopot, ya tetap kita prokes, vaksin tetap dijalankan. Supaya kedepannya itu nggak ada orang yang sakit berat lagi karena COVID ini. Mas, ini kan booster pertama udah, Ya, ini juga terus dilanjutin booster kedua, kenapa alasannya? ya karena biar lengkap aja, biar daya tubuhnya ini makin kuat. 120 dari 200 dosis vaksin digunakan saat vaksin booster dibuka pada hari Minggu. Pelayanan jemput bola menjadi cara cepat untuk meningkatkan target vaksinasi. Hari ini sampai jam 9 ini kita sampai di angka 120 dosis karena antusiasnya sangat banyak sekali ya. Di Car Free Day ini masyarakat baik dari Kota Solo maupun di luar Kota Surabaya. Kalau masih dalam perhitungan sekitar 120 orang yang vaksin hari ini. Kalau untuk kuotanya biasanya berapa? Untuk hari ini 200 biasanya setiap harinya, tapi kita batasi karena Car Free Day cuma sampai jam 9 ya. Sejak diizinkan untuk umum sejak awal 2023, pencapaian vaksin COVID-19 booster dosis kedua di Solo baru mencapai 30,53%. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.